Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada tahun 570 Masehi. Beliau berasal dari suku Quraisy yang merupakan suku berpengaruh di Mekah. Pada saat itu, masyarakat Arab masih menganut berbagai kepercayaan dan menyembah berhala. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama pada usia 40 tahun di Gua Hiro dekat Mekah. Wahyu ini berisi pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Pesan-pesan ini mengajarkan tentang tauhid, keesaan Allah, akidah, syariat, dan moral. Nabi Muhammad SAW mulai menyebarkan Islam di Mekah dengan mengajak orang-orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan penyembahan berhala. Namun, ajaran Nabi Muhammad SAW mendapat penentangan dari kaum Quraisy yang merasa terancam dengan ajaran Islam. Karena menghadapi penentangan di Mekah, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Hijrah ini menandai awal tahun penanggalan Islam. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW disambut baik oleh penduduk setempat dan membangun masyarakat Islam yang kuat. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat Islam yang kuat dan mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Beliau membentuk konstitusi Madinah yang mengatur hubungan antar umat Islam, hubungan antara umat Islam dengan non-Muslim, dan mengatur kehidupan sosial dan politik di Madinah. Nabi Muhammad SAW memimpin beberapa perang melawan kaum kafir Quraisy di Mekah, yang dikenal sebagai Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq. Perang-perang ini merupakan upaya untuk mempertahankan diri dari serangan kaum Quraisy dan untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam. Setelah beberapa kali perang, umat Islam akhirnya berhasil menaklukkan Mekah pada tahun 630 Masehi. Penaklukan Mekah menandai kemenangan umat Islam dan menjadi titik balik dalam penyebaran Islam. Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi di Madinah. Wafatnya Nabi Muhammad SAW merupakan kehilangan besar bagi umat Islam. Namun, sejarah dan warisannya terus diwariskan dan menjadi pedoman bagi umat Islam hingga saat ini. Masa Khulafaur Rasyidin tahun 632 Masehi sampai 661 Masehi. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq terpilih menjadi khalifah pertama. Beliau memimpin umat Islam dalam menghadapi berbagai tantangan seperti pemberontakan dari suku-suku Arab yang menolak Islam dan penaklukan wilayah Syam dan Irak. Pada tahun 634 sampai 644 Masehi, Umar bin Khattab terpilih sebagai khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dikenal dengan kepemimpinannya yang adil dan bijaksana. Di masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Islam meluas hingga Persia, Mesir, dan Afrika Utara. Kemudian, pada tahun 644 sampai 656 Masehi, Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah ketiga. Setelah Umar bin Khattab, beliau fokus pada pengembangan infrastruktur dan penyebaran Islam. Beliau juga menugaskan para sahabat untuk menyebarkan Islam ke berbagai wilayah. Pada tahun 656 sampai 661 Masehi, Ali bin Abi Thalib terpilih sebagai khalifah keempat setelah Utsman bin Affan. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib diwarnai dengan perpecahan dalam umat Islam. Perpecahan ini disebabkan oleh perbedaan pendapat tentang siapa yang berhak menjadi khalifah setelah Utsman bin Affan. Perpecahan ini kemudian memicu perang saudara yang dikenal sebagai Perang Jamal dan Perang Siffin. Pada masa dinasti Umayyah, tahun 661 sampai 750 Masehi, dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam. Muawiyah bin Abi Sufyan berhasil mengalahkan Ali bin Abi Thalib dalam Perang Siffin dan mendirikan dinasti Umayyah di Damaskus. Dinasti Umayyah melanjutkan ekspansi wilayah Islam hingga ke Spanyol, Asia Tengah, dan India.
Di masa pemerintahan dinasti Umayyah, wilayah kekuasaan Islam mencapai puncaknya. Masa pemerintahan dinasti Umayyah merupakan masa kejayaan Islam dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Di masa ini, banyak ilmuwan, sastrawan, dan seniman Islam yang bermunculan. Perpecahan internal dan pemberontakan menyebabkan keruntuhan dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi. Perpecahan internal disebabkan oleh perebutan kekuasaan dan perbedaan pendapat tentang siapa yang berhak menjadi khalifah. Pemberontakan yang terjadi adalah pemberontakan dari kaum Abbasiyah yang menentang kekuasaan dinasti Umayyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, tahun 750 sampai 1258 Masehi, dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abu al-Abbas as-Saffah yang mengalahkan dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah memindahkan pusat pemerintahan dari Damaskus ke Baghdad. Masa pemerintahan dinasti Abbasiyah merupakan masa kejayaan Islam dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Baghdad menjadi pusat peradaban Islam dan menjadi tempat berkumpulnya para ilmuwan, sastrawan, dan seniman dari berbagai penjuru dunia. Masa Abbasiyah menandai perkembangan pesat ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Di masa ini, banyak ilmuwan Islam yang menerjemahkan karya-karya ilmuwan Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab. Setelah mengalami masa keemasan, kekuatan dinasti Abbasiyah perlahan mulai memudar. Salah satu faktor internal penyebab runtuhnya Bani Abbasiyah adalah perebutan kekuasaan oleh orang-orang berpengaruh di kerajaan. Hal ini disebabkan oleh pemimpin Abbasiyah yang kurang tegas, sehingga membuka jalan bagi Mamluk, tentara budak, dan Bani Buaih untuk mengambil inisiatif merebut kekuasaan. Meski khalifah tetap dipegang oleh keturunan Abbasiyah, tetapi dinasti-dinasti kecil yang jauh dari pusat pemerintahan mulai lahir. Terlebih lagi, luasnya kekuasaan Abbasiyah membuat komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan, sehingga semakin mudah untuk memisahkan diri. Ketika mendirikan Khilafah Abbasiyah, Bani Abbas bersekutu dengan orang-orang Persia yang tidak senang dengan pemerintahan Bani Umayyah. Namun, dalam prosesnya, orang-orang Persia juga tidak merasa puas dengan pemerintahan Abbasiyah dan menginginkan sebuah dinasti dengan pejabat dari bangsanya sendiri. Di saat yang sama, bangsa Arab beranggapan bahwa mereka lebih istimewa dan menganggap rendah bangsa non-Arab. Oleh karena itu, muncullah dinasti-dinasti yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad, seperti bangsa Persia, Turki, dan Kurdi. Pada masa Bani Abbasiyah, juga mengalami kemunduran di bidang ekonomi, karena pendapatan terus menurun sementara pengeluaran mereka terus meningkat. Peningkatan pengeluaran ini salah satunya disebabkan oleh kehidupan para khalifah dan pejabatnya yang teramat mewah. Selain itu, perang salib yang berlangsung selama beberapa periode tidak hanya menelan banyak korban, tetapi juga menimbulkan kerugian materi yang besar bagi Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah mengalami keruntuhan dikarenakan serangan bangsa Mongol yang berhasil menghancurkan kota Baghdad. Pada tahun 1258, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang menyerang Baghdad. Khalifah terakhir Daulah Abbasiyah, Al-Musta'sim, benar-benar tidak berdaya membendung tentara Mongol semenjak itu. Penyebab utama tentara Mongol menyerang Bani Abbasiyah ada dua, yaitu kekalahan Kekaisaran Khwarezmia yang secara tidak langsung menjadi benteng Abbasiyah dari Mongol. Selain itu, invasi bangsa Mongol juga dilatar belakangi motif ekonomi,
Dalam serangan itu, bangsa Mongol berhasil menghancurkan kota Baghdad dan membakarnya. Berbagai fasilitas kota, seperti perpustakaan yang berisi berbagai macam peradaban dan ilmu pengetahuan, dihancurkan oleh tentara Hulagu Khan. Pasukan Hulagu Khan juga membunuh ribuan warga Muslim Baghdad, dan secara otomatis mengakhiri kekuasaan Bani Abbasiyah.